sahabat Kristal, ketemu lagi bersama saya Christian Wahyu Lasut. Kali ini saya masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Kristal berkaitan dengan bagaimana mengatasi mesin jahit portable ini dalam kendala-kendala yang terjadi dan bagaimana cara kita mengatasinya. Saya akan menjawab, ada beberapa pertanyaan yang saya bisa rangkum untuk menjawab satu kali, dan ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab sendiri secara terpisah. Oleh karena itu, tetap nonton sampai tuntas. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan komentar di kolom di bawah ini. Dan jika ini bermanfaat, bisa dibagikan kepada teman-teman lain yang dibutuhkan atau membutuhkan informasi ini. Baik sahabat Kristal, langsung aja kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Kristal. A few inches later, 2 hours later, 1. Sahabat Kristal, saya sudah menyampaikan beberapa tutorial sebelumnya bahwa seringnya terjadi benang ini putus memang seperti faktor-faktor benang yang terlalu kencang atau benang yang terlalu longgar. Kalau benang dia terlalu kencang, maka ketika ada tarikan dengan jarum, maka dia akan kencang dan akan mengakibatkan benang itu putus. Sebaliknya, kalau benang itu terlalu longgar, ketika dia ada tarikan putaran dari skoci ini, ya, yang terjadi adalah benang ini ketika dia diangkat atau bagian ini terangkat, ini terangkat, benang ini terangkat, ya, di bagian atas ini ya. Saat ini longgar, dia waktu terangkat dia turun lagi. Nah, lihat ini. Waktu dia turun lagi, benang yang longgar ini dia berpotensi terkait pada bagian yang lain. Misalnya, dia bisa terkait begini. Dia terkait begini. Nah, waktu dia terus turun ke bawah, dia tarik lagi ke atas, benang itu akan mengakibatkan putus. Atau kalau dia terlalu longgar, dia bisa terkait di sini, ya. Oleh karena itu harus benar-benar tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Ya, itu. Kemudian yang kedua, tadi dia tanyakan bahwa kendalanya kalau setiap awal menjahit benangnya selalu keluar dari jarum. Nah, jadi begini, ketika kita memasukkan benang di jarum, ya, ketika kita masukkan benang pada jarum, benang ini harus kita tarik panjang, ya, jangan terlalu pendek. Dia panjang. Nanti ketika benang ini sudah menyatu, sudah terikat atau membentuk jahitan pada kain, bisa kita potong kelebihan benang. Memang akan ada benangnya akan terbuang yang cukup panjang, tapi dia akan bisa mengatasi apa yang menjadi kendala tadi supaya benang itu tidak keluar dari jarum. Kalau dia terlalu pendek, ketika ada tarikan, maka yang terjadi benang itu akan terlepas dan keluar dari lubang jarum itu sendiri. Itu ya, sahabat Kristal ya. Nah, kemudian pertanyaan lagi tentang benang yang berpengaruh, apakah dia sering putus? Dia menggunakan benang paketan. Ya, memang saya sudah sampaikan tadi bahwa ketika kita membeli mesin jahit ini, kita sudah mendapatkan benang paketan yang sudah ada, yang sudah tergulung dengan rapi. Tetapi sebenarnya faktornya bukan dari kita lihat lagi tadi. Kalau memang dari paketannya longgar, berarti ada pengaruh, situ akan bisa mempengaruhi benang itu putus. Dengan cara lihat, kita bisa pegang, kalau ini padat, maka bagus. Kalau dia agak empuk, kita tekan dia agak empuk, berarti itu kurang bagus. Ketika ditarik benangnya, maka akan terjadi gumpalan benang. Dia terjadi gumpalan benang dan bisa akan mengakibatkan putus. Tetapi sesuai dengan pengalaman saya dari mesin-mesin yang saya beli ini,
bahwa paketan memang sudah baik karena dari pabrik mereka sudah membuat sebaik mungkin, dan ketika saya menggunakan juga tidak mudah putus. Nanti ketika habis benangnya di skoci ini, kemudian kita gulung lagi, lilit lagi dengan benang yang baru, itu kemudian baru kita kadang-kadang banyak menemukan kendala di situ. Karena kita harus punya teknik tersendiri untuk bagaimana menggulung benang ini supaya dia rapih, padat, dan rata. Ya, Pak. Tidak tebal ke kanan bagian kanan atau dia tidak terlalu tebal di bagian kiri. Begitu ya, sahabat kristal. Kemudian saya ingin tambahkan tadi di sini di bagian pertanyaan dari sahabat kristal adalah ya mesinnya benangnya terus-terusan putus. Ya terus-terusan putus. Ya kalau memang ketika kita tidak memperhatikan bagian benang dan tadi kekencangan benang itu sendiri, maka dia akan terus-menerus akan terjadi benang itu akan putus. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bisa lihat di tutorial sebelumnya. Nanti saya letakkan di deskripsi ini. Bagaimana cara mengatasi supaya benang itu tidak putus. Oke, sahabat kristal. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya bagikan ke sahabat kristal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan sukses selalu dan salam sehat. Dadah. Alright, alright, alright. Thank you.